Pencemaran nama baik merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyerang kehormatan atau menuduh hal yang tidak dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menjatuhkan orang tersebut. Biasanya, pencemaran nama baik diikuti oleh adanya tuduhan tanpa bukti atau biasa disebut fitnah. Alasan seseorang atau suatu kelompok melakukan pencemaran nama baik biasanya karena dua hal. Yang pertama, karena kedua belah pihak sebelumnya telah memiliki konflik. Yang kedua, karena satu pihak merasa sakit hati atau iri kepada pihak yang lain, sehingga melakukan hal yang menjatuhkan seseorang. Walaupun pencemaran nama baik bukan contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelaku pencemaran nama baik tetap akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau dalam bentuk denda. Undang yang mengatur pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik menjadi kasus yang semakin banyak terjadi saat ini. Akses internet dan sosial media yang semakin mudah dijangkau, serta kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab membuat pencemaran nama baik semakin lumrah ditemukan. Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kedua undang-undang ini mengatur hal-hal yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Berikut ancaman pidananya. 1. KUHP. Dalam KUHP, pencemaran nama baik termasuk dalam bab penghinaan. Pencemaran nama baik dituangkan dalam beberapa pasal, yakni 1. Pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan. 2. Pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran secara tertulis. 3. Pasal 311 tentang fitnah. 4. Pasal 315 tentang penghinaan ringan. 5. Pasal 317 tentang pengaduan palsu atau fitnah. 6. Pasal 318 tentang persangkaan palsu. 7. Pasal 320 tentang pencemaran kepada orang yang sudah mati. 8. Pasal 321 tentang penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah mati di depan umum. Merujuk pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar itu diketahui umum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan, baik pencemaran secara lisan maupun tertulis. Bahkan, penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah meninggal pun bisa dipidana. Pelaporan dapat dilakukan oleh keluarga sedarah ataupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berbeda-beda, mulai dari pidana penjara selama sebulan, 2 minggu, hingga maksimal 4 tahun. 2. Undang-Undang ITE. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di dalam undang-undang ini lebih berat dibanding KUHP. Dalam Undang-Undang ITE, pelaku pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau didenda paling banyak 1 miliar. Jika pencemaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka hukuman dijatuhkan lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. 3. SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Dalam pelaksanaannya, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sering menimbulkan kontroversi dan penafsiran yang berbeda di masyarakat. Atas dasar inilah terbit Surat Keputusan Bersama atau SKB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri nomor 229, 154, KB garing 2 garing 6 garing 2021 tahun 2021 tentang pedoman implementasi atau pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 apabila fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan dulu kebenarannya. Setelah itu, aparat penegak hukum baru dapat memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang ITE.